Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita, mengumpulkan kita pada pagi hari ini di tempat ini, yang mudah-mudahan tentu semua yang datang ke sini adalah orang-orang yang datang membawa niat. Orang-orang yang datang dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah talibatul ilmi, ingin menuntut ilmu. Dan kita bersama tahu cukup bagi kita keutamaan daripada menuntut ilmu adalah Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Ya. Karena jalan surga ini terkesan lurus, tetapi banyak rintangan menghadang di depan. Ya. Jalan menuju surga itu lurus, tapi rintangan yang menghadang banyak. Yang membuat kita ingin berbelok banyak. Sehingga seringkali kadang-kadang kita sedang berada di jalan istiqomah, lalu kemudian kita berhenti. Karena kita berbelok arah. Ya. Makanya untuk orang yang menjalankan dirinya kepada nuntut ilmu, bagi dia Allah Subhanahu wa taala berikan jalan mudah menuju surga. Maksud jalan mudah ini apa? Maksud jalan mudah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekuatan. Memberikan dia pencerahan. Pencerahan apa? Pencerahan saat datangnya godaan, dia tidak mudah dibelokkan. Saat datangnya ajakan untuk berhenti di tengah jalan, dia mengabaikan. Enggak, dia tetap terus jalan. Karena kebanyakan dari kita lagi asyik-asyik konsisten sama pelajaran agama, lagi asyik-asyik sedang belajar membenahi diri, lagi asik-asik kepengen jadi pribadi yang lebih baik. Tahu-tahu ada aja godaan yang mengantar kita pada perilaku kita yang dahulu. Tingkah laku kita yang dulu. Seolah-olah nanti bisa jadi rintangannya urusan rezeki, pekerjaan, tuntutan sosial, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melazimi diri di dalam menuntut ilmu, maka tak peduli apapun godaan yang menghadang, mau itu yang datang karena godaan ekonomi, mau itu yang datang karena godaan sosial dan lain sebagainya, semua bisa kita tetap lewati, bahkan Allah berikan kita keringanan, kemudahan, untuk apa? Untuk kita bisa melalui semua godaan-godaan yang datang menghadang itu. Alhamdulillah. Nah, kalau kita di sini paham bahwa dalam menuntut ilmu itu jalan kemudahan Allah terus beri kepada kita, maka sudah sepatutnya kita sebagai orang-orang ya, muslimah menjadi orang-orang yang paling rajin di dalam menuntut ilmu. Kenapa muslimah yang paling rajin? Karena muslimah itu baru keluar dari rumah aja udah diikuti nama setan. Perempuan baru keluar istashrafaha syaitan. Katanya tidak ada satu perempuan pun yang keluar, kata Rasul, kecuali dari belakang setan itu membuat dia itu seperti orang yang ingin dilihat. Setan seolah menarik perhatian semua orang. Biar kita dilihat. Biar kita itu jadi sorotan. Dan memang begitu kenyataannya. Perempuan senang disorot. Betul kan? Iya, perempuan senangnya disorot. Senangnya ditanya bajunya beli di mana. Iya kan? Senangnya ditanya lipstiknya di mana, kode apa, mereknya apa. Itu pipi kayaknya merah banget, cakep merahnya. Nyatu, beli di mana gitu. Perempuan sifatnya senang begitu. Malah kalau kagak ada yang nanyain dia sedih.
Dia sedih kalau ada yang nanyain. Maka apa yang bikin semua itu seolah menjadi sorotan? Ya karena memang setan ngebantu untuk membuat kita tersorot. Makanya kenapa perempuan itu diminta untuk menutup aurat? Karena secara dia nutup aja, setan bikin dia jadi sorotan. Apalagi nggak nutup. Dia pakai baju rapi muslimah aja, setan nyorot dia. Membuat orang yang melihat dia, menyorot dia. Lah apalagi nggak nutup. Makanya suka heran sama orang yang nggak nutup aurat, giliran diliatin sewot. Iya, ada orang gitu. Dia nggak nutup aurat, giliran diliatin sewot. Lah, yang buka baju dia, yang menunjukkan auratnya dia, dilihat dia juga yang sewot, kan aneh. Betul, kenapa demikian? Kita harus paham, emang cara kerjanya setan gitu. Jadi kalau perempuan keluar, kenapa dibilang perempuan tuh usahain jangan keluar sendiri, karena kalau keluar sendiri itu fitnah. Ya kenapa? Karena emang setan bikin kita itu menjadi sorotan banget di mata semua orang. Makanya kita penting berbekal diri. Walaupun kita keluarnya ngaji sekalipun, tetap niat yang lurus itu harus kita tanamkan di dalam diri kita dengan seksama. Karena kita mau belajar, mau nuntut ilmu, mau nambahin bekal ilmu. Karena kita sama-sama saling tahu. Dari rangkaian kajian-kajian muslimah yang kita bahas di sini, kita tuh semakin hari semakin sadar. Di sisi wanita memiliki keunggulan yang begitu besar di mata Islam, perempuan juga memiliki suatu kekurangan. Di mana kekurangan ini hanya perempuanlah yang bisa membuatnya terhandle. Perempuanlah yang bisa membuatnya itu tidak menjadi kurang. Perempuan itu sendirilah yang bisa membuat kurang itu menjadi sempurna. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Jadi Islam diangkat namanya, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menguji para wanita dengan adanya kekurangan-kekurangan pada dirinya, tetapi kekurangan ini bukan justru menghambat kita untuk meraih derajat yang tinggi, tapi justru kekurangan ini dapat kita olah menjadi sebab kita lebih arif, lebih bijak, lebih tahu mana yang kiranya akan menghantarkan kita pada jurang kesalahan, maka kita jauhi, maka kita hindari, dan kita lebih banyak bekalnya lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya setiap saat kita belajar, setiap saat kita mengaji, kita ini semakin lebih bijak lagi di dalam mengetahui sisi mana yang perlu diperbaiki dalam diri kita ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut kajian muslimah kita, lanjut mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman Allah di sini mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala saat menjadikan seorang wanita solehah, Allah juga memberikan kita contoh wanita solehah itu yang seperti apa. Oke. Kalau kemarin kita bahas tentang perkara wanita solehah terkait hubungannya dengan bagaimana muamalahnya dengan pasangan. Tetapi saat ini kita mau bahas lebih global, yang disebut dengan yang namanya wanita solehah yang seperti apa, gitu kan? Kita mau bahas lebih global, lebih paham. Dan kenapa sih? Betapa pentingnya dalam diri wanita itu menjadi wanita solehah. Kenapa? Karena selama ini perempuan itu selalu fokus untuk menghias diri. Dia ingin lehernya dibalut dengan kalung. Dia ingin jemarinya ya disematkan cincin. Dia ingin tangannya ada gelang. Ya, dia ingin wajahnya dioles dengan make up. Mereka selalu seringkali berpikir tentang penampilan zohiriyah. Ya, penampilan lahiriah. Penampilan dari material tubuh kita. Nah, tetapi enggak betul-betul datang dari kita, yang repot kepengen jadi cincin.
itu sendiri. Jadi kalung itu sendiri. Jadi berlian itu sendiri. Gak banyak dari kita yang terpikir pengen jadi perhiasan itu sendiri. Bukan kita dibalut oleh perhiasan. Tapi kita yang menjadi perhiasan itu sendiri. Artinya, kalau kamu ngerasa tanganmu hampa tanpa perhiasan, kamu kebayang gak kalau kamu mar'atu solehah, artinya wanita solehah, rumahmu hampa jika kamu tidak ada. Sekitarmu hampa jika kamu tidak ada. Kenapa? Karena kamu perhiasannya. Mana jadi tidak nyaman karena kamu nggak ada. Ada yang kurang glamor, kurang indah, kurang cantik. Iya, karena kamunya nggak ada. Nah, disitulah perumpamaan hakikatnya seorang wanita. Kalau dia nggak hiasin dirinya dengan sifat wanita solehah tadi, mau dia pakai cincin 5 jari, 5 jari, cincin semua, ya. Mau dia pakai kalung emasnya 0,5 kilo, lehernya ngebalut dia, mau indahnya kayak gimana juga, dari ujung jari jempol sampai kelingking berlian semua, gak kelihatan indah sekalipun, gak ada yang indah. Mau ada dia, nggak ada dia di rumah, bodoh amat. Malah yang begitu biasanya girangnya kalau nggak ada di rumah. Iya, girangnya kalau nggak ada di rumah, subhanallah. Enggak, tapi orientasi kita bukan tentang menghias diri. Tetapi kita itu punya orientasi menjadikan diri kita perhiasan itu sendiri. Ya, kalau cuma ngehias doang, yang namanya ngehias, hiasan itu kalau habis dihias, dihapus, hilang, begitu aja. Cincin dipakai, dilepas, udah nggak jadi indah lagi, bukan? Iya, kalung indah dipakai, begitu dilepas, begitu aja dia. Maka orientasinya bukan kita mau menghias diri, tapi kita mau jadi perhiasan itu sendiri. Kita mau jadi perhiasan itu, yaitu almar'atu sholihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. As-salihat, artinya ayat ini Allah Subhanahu wa taala spesifikkan untuk yang disebut wanita solehah. Baik. Siapa tuh wanita solehah tadi? Yang memang di dalam dirinya itu hakikatnya dialah perhiasannya. Mereka siapa? Shalihat qanitat. Itu satu sifat pertama. Perempuan solehah itu memiliki sifat umum, ciri-ciri umum dalam dirinya yang udah pasti. Kalau dia solehah pasti dia punya ini sifat. Apa itu? Qanitat. Qanitat artinya apa? Dia adalah wanita yang taat kepada Allah. Taat. Definisinya dia taat dulu. Perempuan ini berarti adalah wanita yang selalu mematuhi segala perintah yang diperintahkan oleh penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau datang apapun dalam hidupnya, ujiankah, godaankah, itu nggak akan berbenturan dengan dirinya selagi itu ada perintah dari Tuhannya. Karena dirinya begitu mengikut sama semua aturan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, perempuan itu kan yang paling banyak maunya seringkali. Maka karena dorongan maunya itu seringkali kebentur aturan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Bentur maunya sama perintah. Nah, kadang-kadang kalau perempuan yang jauh dari Allah, perintah mah belakangan. Perintah Allah mah nyusul. Lah orang kita lagi nggak bisa. Lah orang kita lagi susah. Lah orang kita lagi butuh. Biasanya tuh yang ngomongnya begitu tuh, yang pahit tuh perempuan.
Orang kita lagi butuh, orang kita lagi nggak bisa, orang kita lagi ada aja yang paling pinter nyari alasannya kita. Ya, kita harus sadar dulu nih. Kita begitu apa kagak? Kadang-kadang kalau lagi ditanya alasan apa, ngelesnya banyak banget. Pinter banget nyari jawaban itu. Tapi kalau ciri-ciri perempuan taat, dia mah begitu sadar yang namanya perintah adalah prioritas utama. Perintahnya dari siapa dulu? Dari Allah. Perintah Allah adalah prioritas utama dia. Kalau ada perempuan, maaf, udah rapi, pakaiannya muslimah banget. Muslimah banget dah, ya. Allah perintahkan dia dengan menutup auratnya. Tapi kemudian dia dibenturkan dengan keinginannya. Dia dibenturkan dengan keinginannya. Apa aja, Bu? Keinginannya cari duit, keinginannya untuk bersosial, keinginannya untuk berteman, keinginannya untuk apa. Pada saat datang keinginannya itu, kamu kalahin nggak inginnya Allah sama kamu? Kalau kamu kalahin inginnya Allah sama kamu, berarti kamu belum menjadikan Allah prioritasmu. Contoh deh. Allah minta, Allah perintah kita untuk apa? Menjaga diri. Datang teman-teman komunitas kita, perkumpulan kita, ngajakin kita, maaf, umbar diri. Beda kan? Allah suruh kamu jaga diri. Teman-temanmu ngajakin kamu ngumbar diri. Lagi diundang duduk sama teman, dia ajakin joget. Ini ngumbar diri kan? Ngumbar diri nggak selalu tentang buka aurat, Bu. Karena banyak perempuan-perempuan nutup aurat tapi nggak tahu malu. Joget-joget aja. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, ini hari Minggu. Cari perempuan pada pakai kerudung, senam di jalanan. Ya kan? Kadang-kadang guru senamnya cowok apa cewek? Ibu pada tahu tuh. Iya kan? Umbar diri bukan tentang kamu buka rambut, bukan tentang kamu pakai baju apa yang kebuka, bukan. Umbar diri bisa jadi kamu ketutup. Kamu rapat. Kamu rapat, tapi kembali lagi. Di situ kamu joget. Bahasanya senam. Katanya buat sehat. Pentingan mana sehat kamu sama kamu melanggar apa yang Allah mau darimu. Allah mau kamu jaga diri. Allah mau kamu menutup diri dan menjaga diri. Tapi kamu punya mau, katanya menyehatkan diri. Ya kamu kan itu. Tapi ini kan nikmat usaha dari Allah. Kita harus jaga biar tubuh kita fit dan kuat dan sehat. Pertanyaannya, untuk menjadi orang kuat, sehat, fit, apakah nggak ada jalan yang lain selain senam di jalan? Pertanyaannya kan gitu. Kalau masih nemu ada jalan yang lain, lah kenapa pilih jalan yang itu? Nah, begini nih contohnya. Kalau solehah, perempuan solehah, bukan tentang hanya nutup aurat, tapi dia juga bisa menjadi orang yang betul-betul taat kepada Allah. Sama perintah Allah. Contoh lagi, Allah mau kita sholat. Allah suruh kita sholat. Datang waktunya perempuan, kalau udah mau sholat, repot sama make up. Yang mau dandan siapa? Kita. Yang mau kelihatan cakep kita, Allah mah gak pernah suruh. Tapi giliran datang waktunya sholat, yang malas ngapus make up, kita. Sehingga banyak orang
mentingin sholatnya, tapi nggak peduli sholatnya diterima apa tidak. Makanya banyak orang sholat betul, datang waktunya sholat pada sholat. Tapi maaf, bulu mata anti badainya masih nempel. Bulu mata anti badai masih pada nempel. Ya, masih pada nempel semua. Lah pertanyaan masuk air wudhu kagak tuh? Kagak masuk. Lah orang udah jelas-jelas ada lemnya. Kita mau aja diakalin. Kata yang penting sholat. Tapi urusan diterima nggak diterima mah belakangan. Iya, sholat. Datang waktunya sholat, wudhu, bener. Tapi itu lipstiknya yang bikin bibirnya jontor, nggak hilang. Karena dia pakai lipstiknya udah lapis-lapis gitu ya. Kagak hilang itu lipstiknya. Heran nggak tuh sama yang begitu? Bingung, saya suka bingung. Kadang-kadang yang saya bingung itu seringkali bertanya-tanya ini orang nggak ngerti apa ngerti sih sebenarnya. Gitu. Jadi dorongan hati kitanya mau cantik, mau cakep, mau make up, mau dandan. Tapi Allah punya kepingin kita sholat dengan sholat yang sempurna. Tapi karena adanya benturan keinginan kita rela mengalahkan apa yang Allah mau dari kita hanya demi keindahan penampilan kita. Sholat mah betul, waktunya datang sholat. Tapi dia nggak perhatiin wudhunya sah tidak. Dia wudhu ulang, kelihatan sih wudhu. Tapi semua yang ada di pipi nggak luntur. Nah dia memang pakai make up semuanya anti air. Lucu kan? Wudhu tapi make upnya anti air. Saya punya lipstik bagus deh. Minum nggak nempel katanya. Minum nggak nempel, berarti nempel banget di bibirnya ya. Subhanallah, kalau minum aja nggak nempel, minum nggak luntur, anti air apa tidak itu? Coba Bu bayangin. Pakai alis waterproof. Tapi wudhu, aneh nggak? Aneh. Ini nih yang begini-begini, sepele, sederhana, tapi itu masih jadi bahannya perempuan saat ini yang digandrungi oleh mereka. Pertanyaannya, untuk menjadi wanita soleha, kamu bukan bisanya cuman manis di depan suami. Bisanya cuman ngomong baik di depan suami. Tetapi definisi awal dari bentuk ketaatan kepada Allah tidak kamu miliki, maka apa artinya wanita solehah itu? Taatmu kepada Allah justru menjadi taruhan. Akan saya jumpai ada beberapa orang, Masya Allah, kalau lagi di tempat tinggalnya, bajunya rapat-rapat, cakep-cakep. Terbang ke Bali bentar. Ke Bali. Ceritanya mau jemur diri. Ceritanya. Ke Bali. Jaraknya 2 jam. Dia terbang. Nyampe di Bali, kerudungnya dilepas. Hah? Bingung nggak? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu kejar? Untuk menjadi mar'atus solehah, bukan di sini kamu punya baju, di sana kamu punya baju lain. Mar'atus solehah itu slogan utamanya adalah orang yang taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Mau di mana tempat dia berada, yang jadi prioritas utama dia adalah Allah. Aturan Allah, hukumnya Allah. Itu nggak main-main. Nah, jadi kalau ibu-ibu begitu, anak-anak muda juga begitu. Mau datang waktunya dudukan di kafe kah? Santai ngopi dengan teman-teman kah? Datang panggilan sholat, jangan mager.
Anak muda sekarang kan seringnya mager. Mager aja, ntar dulu, mager. Kalau sholat kadang-kadang jam 2:30. Mepet 2:30. Kalau ditanya, kenapa sholat 2:30? Biar asarnya bisa langsung. Ya. Jadi dia mau apa? Mau cari keuntungan. Sholat zuhur dilambatin biar asarnya dapat langsung. Jadi nggak nunggu lama-lama. Subhanallah. Padahal sholat yang Allah tetapkan sama kita di waktunya 5 itu, masing-masing waktu 5 itu sebetulnya kenapa dianjurkan dikerjakan di awal waktu? Karena itu waktu-waktunya tubuh butuh break. Butuhnya break tubuh kita untuk dibuat pada level alfa. Biar turun, dia punya gelombang. Karena orang kalau sholat kan diminta khusyuk. Pada saat orang sholat diminta khusyuk buat apa? Buat tubuhmu punya level yang tadinya ribet, yang tadinya lagi lagi begini. Yang lagi mumet sama masakan, yang lagi mumet sama kerjaan, yang lagi mumet sama pelajaran, kalau anak-anak muda, yang lagi mumet sama tugas, sama Allah dipanggil waktu sholat. Biar dibikin turun dulu, turun gelombang alfanya, biar turun, biar tenang badannya. Biar abis gini nge-fresh lagi otaknya. Itu diminta sama Allah. Kenapa dianjurin awal waktu? Untuk itu. Biar emang di waktunya kita diminta untuk pada level itu kita punya gelombang otak biar tenang. Untuk apa? Untuk mensejahterakan hari kita. Kenapa banyak orang yang emosinya nggak terkontrol? Karena di waktunya Allah minta dia menenangkan jiwanya, menenangkan akal pikirannya, dia nggak kerjain. Ya makanya lost control. Makanya ada tiba-tiba ibu yang emosi banget sampai mukul anak nggak sadar. Abis mukul dia baru nyesel. Ada ibu yang begitu emosional akhirnya meluap-luap emosinya, ngomong kasar sama pasangannya, habis ngomong dia baru nyesel. Atau begitu juga meluap-luap emosinya, ngamuk-ngamuk sama temennya, habis ngomong dia baru nyesel. Itu sebabnya kenapa? Waktu gelombang tenangnya diminta tenang, dia nggak jalanin itu. Ditunda. Dan biasanya orang-orang yang menunda sholatnya gara-gara mau cepet biar dapat sholat lagi jadi nggak ada utang, bahasanya gitu. Saya jamin sholatnya boro-boro ada gelombang tenangnya itu otak. Karena sholatnya buru-buru, pikirannya mau udah kemana-mana, boro-boro tenang. Makanya Allah bilang, ala bidzikrillahi tatmainnul. Kalau orang kan mikirnya zikir sama Allah tuh ngucap subhanallah, subhanallah, zikir. Padahal wali dzikrullahi akbar. Ente tahu zikir yang paling besar tuh zikir apa? Sholat. Jadi sebenarnya kalau mau tanya obat tenang apa? Obat tenang ya sholat. Karena mengingat Allah yang paling dosis tinggi itu sholat. Karena itu melibatkan seluruh anggota tubuh. Kalau kamu zikir di rumah, di jalan, yang zikir itu mulut. Subhanallah. Tapi mata masih bisa lihat sini, lihat sini. Ya. Kalau kamu zikiran di rumah pakai tasbih, kamu nontonnya Korea. Subhanallah. Walaupun mulutnya zikir, ya, tapi itu sentuhan dosis tenangnya itu, efek dari itunya sedikit. Kamu sambil nonton sinetron, kebanggaan kamu. Subhanallah, matanya tak masih lihat. Di tengah-tengah zikir kamu masih bisa ngomong. Bagaimana? Itu ngefek. Enggak sebegitu ngefeknya. Tapi kalau kita sholat, justru mencari tenang pada sholat. Lah kalau sholat itu zikir yang melibatkan seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh kita ikut zikir. Mulut kita ikut berzikir, mata kita terfokuskan untuk ibadah,
Anggota tubuh kita kala itu fokus untuk ibadah, nggak ada pikiran kecuali pikiran kita yang bermain-kemain ke sana sini. Nah, kalau kita udah bisa menguasai itu, wah, sholatnya pasti khusyuk. Maka perempuan solehah, wanita solehah, qanitat. Pertama dia punya sifat, dia itu adalah orang yang taat kepada Allah. Hafizat. Hafizat berarti sifat kedua. Sifat kedua apa? Dia pandai, pintar, memelihara diri. Hafizatun lil ghaib. Ini bisa diartikan pandai memelihara diri ketika suami tidak ada, atau juga pandai memelihara diri di mana tempat yang kiranya orang tidak melihat. Jadi kalau kita mau ambil spesifik, oh iya, kamu perempuan yang bisa jaga diri. Suami nggak ada, kamu tidak mencele-mencele sama laki-laki lain. Kamu tidak kemanisan ngomongnya sama laki-laki lain. Karena heran sama perempuan-perempuan sekarang ini. Dia bekerja, banyak laki-laki di sekitarnya. Kan sering tuh kalau kerja foto bareng. Ya, foto bareng. Itu bisa tuh nggak risih kalau yang foto sebelahnya laki-laki. Kalau ditanya, ya gimana? Ini kan tuntutan pekerjaan. Nggak segitunya, Bu. Enggak. Kalau kamu emang niatnya mau jaga diri, kamu yang paling lari dari kemungkinan kamu bisa berdiri di sebelah lelaki. Itu mah tergantung maunya kita. Entar gitu diingetin, maaf Bu, nggak boleh salaman sama yang bukan mahram. Lah gimana orang ini relasi kita? Lah gimana orang ini atasan kita? Lah gimana orang dia kan udah sepuh? Bu, orang sepuh mau umur berapa tahun juga? Mau umur 70 tahun kek? Mau umur berapa tahun kek? Kalau bukan mahram kamu, yang nggak ada istilahnya kamu jabat tangan sama dia. Gak enak Pak Lurah. Iya, nggak enak sama Pak Lurah, itu soalnya Pak Lurah. Nggak enak sama Pak RT, soalnya itu Pak RT. Nah, yang jadi RT jangan gampang nyodorin tangan sama warga. Kan kalau RT-nya yang begini ya, enak ya. Ini masalahnya kagak semua begitu. Kadang-kadang sama siapa aja nyodorin tangan. Ibu juga begitu, mau siapa juga nyodorin tangan. Maafin. Maafin. Nggak bisa. Kamu nggak bisa bukan sombong. Dalam part itu emang perempuan diminta sombong. Ada misalnya Pak RT-nya nyinyir. Nyinyir. Dia ngomong ke kita julid. So alim banget. Misal. Dia diajakin salaman gak mau, maaf. Biarin aja. Peduli amat sama komentar nyinyirnya RT. Gak usah peduli. Lurahnya ngomong gitu juga. Sombong banget. Gak tahu apa siapa kita. Bodoh amat. Urusan saya sama Allah bukan sama RW, bukan sama RT, bukan sama lurah. Begitu juga mau siapapun Bu. Sekelas kiai. Sekelas Habib. Saya katakan dengan jelas, mau itu Habib, mau itu Kiai, apalagi lurah, apalagi RW, apalagi RT. Kalau bukan mahram kamu, nggak usah salaman. Nggak usah. Saya belum nemu tuh ada dalil yang membolehkan sampai kapanpun. Nggak ada, mana? Bawain coba ke sini dalil. Yang namanya nggak mahram, ya nggak mahram, kelar. Kata Rasulullah bilang apa? Lebih baik tusuk kepala kita. Dengan apa? Dengan pasak besi daripada tangan ini berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Lebih baik diri kita dipasak sama pasak besi. Panas, dibakar di api. Daripada tangan kamu kau biarkan menyentuh yang bukan mahram.
Jadi nggak kenal mau itu bos, mau itu siapa. Ada suami, nggak ada suami. Kalau ada suami takut, nggak ada suami lancar. Ya bukan lagi suami sebagai pengawasnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Hafizatun lil ghaib. Mereka menjaga dirinya dengan betul saat baik suaminya ada maupun tidak ada, ya, karena dia tahu ada yang maha mengawas, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, soalnya di era kita banyak banget perempuan cinlok. Ya, tahu cinlok, bukan cilok, Bu. Jangan salah. Kata cinlok apa? Cinta lokasi. Enggak selalu artis yang begitu. Zaman sekarang kerja di dalam satu kantor aja bisa cinlok. Gara-gara perasaan ngadepin yang di rumah kurang sabar. Kayaknya yang di rumah nggak pernah nawarin makan, yang di rumah nggak pernah bikinin kopi, yang di rumah nggak pernah nawarin ini itu, kok kenapa yang di sini baik banget ya? Jatuh cinta. Ini eranya, Bu. Ini zamannya. Karena yang di rumah gak ada, maka kita seolah leluasa, bebas melakukan apa saja. Kamu selama ini menjadikan yang di rumah sebagai monitormu. Kalau kita wanita solehah, monitor kita bukan yang di rumah. Monitor kita bukan yang kamu terikat pada jalinan pernikahan dengannya. Lalu monitormu siapa? Langsung yang maha melihat, yaitu Allah. Kalau kayak gini udah jelas. Mau kamu di mana aja, kamu tahu batasan di mana kamu harus menjaga. Jaga diri. Mau kamu di kantor, mau kamu di tempat kerja, mau kamu di pasar, mau kamu di mana tempat, perempuan emang harusnya menjaga diri, memelihara diri. Karena orang yang bisa memelihara dirinya itu tanda dia solehah. Tapi jangan harap baik selangit. Kalau buat baik, luar biasa. Sifat baik seolah-olah emang dari lahir nempel sama dia. Tapi maaf, nggak bisa jaga diri. Jalan kerja dibonceng sama siapa aja, jalan. Ibaratnya. Iya. Aduh Bu, kalau saya dengerin curhatan sampai kuping panas. Ada orang jatuh cinta sama teman kerjanya, cuman gara-gara sering jalan makan bareng, siang bareng-bareng. Makan siang sering bareng. Ngobrol, nyambung katanya. Giliran sama yang di rumah gak nyambung. Sama yang di rumah soalnya kagak nyambung, jadi giliran sama yang ini nyambung, enak banget kayaknya. Senang banget, jatuh cinta. Perempuan gampang jatuh cinta. Subhanallah. Kalau laki-laki untuk jatuh cinta, itu butuh marhalah, Bu. Ada proses. Kalau perempuan jatuh cinta tuh gampang. Ibu harus tahu loh, kalau hati ibu gampang jatuh cinta. Ibu cuman ketemu orang baik aja, lunak. Ya Allah, baik banget. Iya, lihat. Ibu contohnya beli aja tukang sayur, gerobak. Tukang sayur. Contoh nih, ya, tukang sayur gerobak, Bu. Ibu beli belanjaan 20.000, 19.000 tagihannya. Ibu bayar dia 20.000, bayar. Aduh Bu, nggak usah Bu, ini yang 1.000. Nggak usah buat kamu aja. Enggak Bu, jangan Bu. Saya ambil hak saya, ini hak Ibu. Hati Ibu, baik banget. 1.000. 1.000 baik.
1.000 kata baik. Ya Allah, baik banget. Belanja tukang sayur bang, tambahin dong bang. Beli cabai berapa bu? 5.000. Iya bang, lebihin ya bang. Iya, oh dilebihin. Ya Allah, baik banget. Baik, cepet banget baik. Cepet banget menganggap orang itu baik, cepet banget. Coba kalau bapak-bapak kayak gitu. Coba saya mau tanya. Bapak-bapak beli sayur, tagihannya 9.500. Berdiri dong, kembalian. Kembalian ditungguin sama si bapak. Lumayan buat bayar parkir. Lumayan buat ini, lumayan. Ada pikirannya, sangat rasional. Nggak gampang jatuh hati. Enggak. Untuk menarik perhatian lelaki butuh effort. Karena dia nggak gampang menganggap orang baik. Buktinya ibu aja dipuji dia jarang. Iya, ibu dipuji dia jarang. Iya kan? Iya, karena beda fitrahnya. Kalau perempuan itu gampang cenderung hatinya. Cuman baik sedikit aja. Oh, baik banget. Gitu. Gitu, perempuan. Kalau laki nggak gitu. Nah, jadi karena kamu perempuan itu tahu, maka kalau kamu mau jadi pekerja, saya ingatkan kepada ibu-ibu di luar sana. Kamu mau bekerja, sok boleh, silakan. Tapi bekerjanya itu gimana? Kalau kiranya perbandingan perempuan sama lelaki di tempat pekerjaan itu adalah banyakkan lelaki, kamu tarik diri aja lebih baik. Selamatin diri kamu, karena kamu gak pernah tahu hati kamu. Berapa banyak perempuan, ibu nonton aja tuh film-filmnya orang Indonesia. Perempuan kebaperan, cowoknya gak cinta, dia yang udah cinta duluan. Iya bener, baper banget. Gampang mentafsirkan kebaikan lawan jenis itu dengan arti cinta. Karena dianya yang baper, makanya yang harus jaga diri kita. Hafidhatun lil ghaib. Perempuan jaga diri. Di mana tempat kamu bisa menjaga dirimu untuk tidak terlibat dengan yang kiranya kamu bakal jatuh hati, tarik dirimu. Jangan terlalu pede dengan berkata, saya mah gak bakalan jatuh hati. Udah, saya sama suami saya aja yang saya cinta. Emang begitu awalnya. Ya, kenapa? Kenapa semua ini loh Bu, yang indah tuh, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian melanjutkan bima hafizallah. Kenapa kita perlu menjaga diri? Kenapa kita perlu untuk memelihara diri? Karena memang kita, ini perempuan, adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Orang-orang yang Allah pelihara. Orang-orang yang Allah jaga. Karena Allah memelihara kita, sudah sepatutnya kita jauh lebih memelihara diri. Allah meninggikan derajat kita, sudah sepatutnya kita bisa menempatkan diri. Masa kamu sudah dinaikin kedudukan, tinggiin derajat, yang selalu kembali membanting diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan wanita dengan sampai di dalam surat An-Nisa. Bahkan nama perempuan menjadi salah satu nama juga yang dimention di dalam suratnya, Maryam. Wah, perempuan itu punya mahal, punya tempat. Nggak sembarangan. Allah tinggikan terus dirinya. Dengan datangnya Islam, perempuan memiliki kedudukan. Bahkan nilainya laki-laki terbaik, yang paling baik muamalahnya sama keluarganya dari perempuan. Bagaimana sama ibunya, gimana sama anak perempuannya, gimana sama pasangannya. Itu laki-laki punya standar baik dinilai dari cara baiknya dia sama perempuan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajat dengan sebegitunya. Jangan sampai kita yang membanting diri kita sendiri. Ya, jangan sampai. Maka di sini
kalau baca ayat ini bukan tentang mengingatkan kita bagaimana menjadi solehah, yang taat kepada Allah, pandai memelihara diri. Tapi kalau saya paling senang sama part yang terakhir. Bima hafizallah. Karena mereka itu dipelihara sama Allah. Allah yang memelihara para wanita ini. Allah telah memelihara mereka semua. Dijaga tuh perempuan-perempuan, Masya Allah. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wanita-wanita yang patut menjadi teladan kita. Nisa'ul jannah, perempuan-perempuan surga. Disebut sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Maryam binti Imran, Asyah binti Muzahim, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad. Di Islam ini bukan tentang laki-laki aja, tetapi justru Islam itu mengangkat juga harkat martabatnya wanita di dalam agamanya. Jadi kalau kita di sini mengerti, ya itulah kenapa kita harus menjaga diri kita sebagai wanita-wanita salihah. Maka ingat, kita bukan lagi mau berhias atau menghias diri dengan status mar'atuh salihah. Tapi saya tekankan, orientasimu bukan tentang menghias, tetapi orientasimu menjadi perhiasan itu sendiri. Menjadi perhiasan itu sendiri. Cincin, berlian, sifatnya cincin berlian. Mau dia diletak di mana tempat, ya berlian, ya berlian. Nilainya tidak akan berkurang. Karena nilainya dia memang sudah tinggi dari sananya. Pribadinya dia, sifat dzatiyahnya dia emang udah mahal. Kalau perempuan semua memiliki sifat menjadi perhiasan itu sendiri, maka nggak ada tuh yang namanya perempuan yang ditindas. Jadi untuk menjadi wanita yang dihormati, bukan kamu naik ke undang-undang, datang ke hak asasi manusia, minta haknya perempuan. Enggak, orang perempuan sudah diberi hak. Dengan apa kamu membuat dirimu itu terangkat? Cukup kau menjadi wanita solehah. Dengan sendirinya, harkat martabatmu menjadi terangkat. Lalu kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min sa'adah ibnu Adam thalathah. Di antara hal yang membahagiakan dan bisa juga menyengsarakan anak cucu Adam, itu ada 3. Jadi yang nyenengin 3, yang nyengsarain juga 3. Apaan tuh yang pertama? Pertama, al-mar'atu sholihah. Kalau orang udah punya yang namanya mar'atu sholihah, udah pasti hidupnya menjadi bahagia. Ibu pernah baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah. Rabbana hablana. Hablana itu artinya apa? Kalau kita belajar bahasa Arab, arti hablana itu beda sama artinya atina. Ada doa Rabbana atina. Ada doa Rabbana a'tina. Atina, a'tina, beda lagi. Tapi kalau ini Rabbana hablana. Kalau dibilang kata hablana diambil dari kata hibah. Hibah itu artinya hadiah. Nugrah. Artinya pemberian itu adalah sesuatu yang mungkin tidak kamu expect sebelumnya. Kamu nggak ngebayangin. Tapi kalau kamu dapat itu, wow. Hablana min
azwajina. Kita minta hablana min azwajina. Berarti kita minta siapa nih azwaj di sini? Pasangan. Ya, kalau kamu suami berarti dia minta istrinya. Ya, kalau kamu perempuan berarti kamu minta suami. Apa yang kamu minta dari yang kamu gak expect? Kamu minta hab. Kasih kami anugerah. Hab belana. Ya. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta akan memberikan ini. Itu enggak tiba-tiba kamu dapat. Tapi kamu harus menjadi orang yang terus mengharap, terus meminta, terus memohon. Hablana, kami ya Allah. Minta doa. Min azwajina wa dzurriyyatina. Enggak cuman pasangan, tapi anak keturunan. Wa dzurriyyatina qurrata ayun itu kalau bahasa arti terjemahan penyejuk mata. Tapi makna penyejuk mata apa? Yang sesungguhnya artinya adalah kamu nangis bahagia karenanya. Menangis bahagia karenanya. Bukan ente dapat pasangan nangis karena tingkah lakunya. Itu pegel. Iya kan? Nah, begitu juga suami nangis karena tingkah laku bininya. Nangis, pegel. Itu bukan qurrata ayun. Bukan tentang nunjukin aja. Ibu pernah nggak kebayang? Menangisi sesuatu karena bahagia. Kamu nggak expect kamu dapat itu. Kamu nggak pernah kebayang kamu dapetin itu. Tahu-tahu kebetulan kamu nikah, dapat pasangan, kamu cuma doa mudah-mudahan dapat pasangan yang bisa menjadi imam yang baik di dalam rumah tangga, tapi ternyata dia bukan cuma baik, tapi ternyata dia itu juga pekerja keras. Ternyata dia penghafal Quran. Ternyata dia itu orang yang imam di masjid. Kamu nggak expect sebelumnya kamu bakal dapat pasangan kayak begitu model. Kamu cuma minta dapat pasangan yang baik, tapi tahu-tahu dikasihnya bukan cuma baik, paketan. Hafal Quran, imam masjid, pekerja keras, tajir lagi. Waduh. Ada lagi, cakep lagi mukanya. Nggak expect kamu. Nggak, benar-benar nggak kebayang gitu. Tahu nggak? Kamu nggak pernah ngebayangin itu, tapi kamu dapat. Dari saking begitu, kamu nangis. Tapi nangismu nangis haru bahagia. Tangisanmu adalah tangisan bahagia. Saya cuma mintanya ini, tapi kau beri ini ya Rob. Saya minta imam yang baik. Paling tidak bisa jadi imam sholat. Kalau doanya orang-orang kan begitu kan. Ya Allah beri aku imam yang baik. Agar ia bisa mengimamiku dalam sholat. Ya, soalnya katanya kalau ekspektasi tinggi Ustazah mintanya banyak nanti dapetnya susah. Iya. Tahu-tahu dapat dengan segala paketnya yang dia bawa dalam dirinya. Kamu nangis, tapi tangisanmu adalah tangis haru. Boleh jadi orang itu tidak dari awal nikah kamu dapat dia hafal Quran. Boleh jadi saat kamu nikah, seiring berjalannya waktu, dia merubah diri. Dia yang datang kepada kamu bilang, kayaknya aku mau ngafalin Quran deh. Oh. Ya, kamu nangis. Haru. Gak nyangka kalau itu akan keluar dari mulutnya dia. Subhanallah. Hablana min azwajina. Sama Bu. Ibu juga begitu. Balik nih laki mulu dari tadi. Sekarang ibu. Apa ekspektasi para lelaki waktu mau nikah sama ibu-ibu? Sama kamu. Apa sih yang dia harap? Minta wanita soleha bukan? Itu kan doanya laki-laki. Subhanallah dia minta wanita soleha. Ya Rob yang berjilbab. Ternyata dia nikah. Dia dapat perempuan bukan cuma berjilbab. Santun. Ngomongnya lembut. Hah?
Malam dia tahajud, ya Allah, kau berikan aku bidadari. Ada nggak kayaknya suami doa? Kayak nggak expect dapat istri kamu, kayak gitu. Coba, kamu bisa nggak jadi anugerah untuk pasanganmu? Jangan cuma mikir tentang anugerah Allah beri tentang pasanganmu, tapi kamu sendiri bisa nggak jadi anugerah bagi pasanganmu yang lain? Di saat suami dapat, oh ya Allah, saya padahal cuma minta, ya Allah kasih saya istri, solehah lah, solehahnya aja umum banget tuh, datar, bahkan suami sendiri tidak tahu definisi wanita solehah pada umumnya. Tapi dia minta aja, ya Rab kasih aku wanita solehah, ya, yang bisa sabar dengan sikapku, dengan tingkah lakuku, yang bisa menyenangkan hatiku, ibaratnya gitu. Dia minta, tapi ternyata dia dapat lebih. Pinter masak, bikin kue, pokoknya pulang rumah cemilan ada, bukan beli, dia yang bikin. Masya Allah. Nggak pernah pulang nyampe rumah, dia cuma minta padahal dia udah ancer-ancer. Ya nanti kalau saya punya bini sih saya pengennya punya pembantu di rumah. Ntar biar dia dibantuin nggak capek. Toto dapat istri, wah aku nggak butuh pembantu. Bukan karena dia kewalahan, bukan karena dia sain. Dia waktu bilang nggak butuh pembantu karena dia bisa menghandle rumah tangganya. Dia nggak pakai pembantu, tapi tetap bisa cakep di depan suaminya. Ibu-ibu udah pada punya pembantu, tetap jelek juga di depan suami. Iya, tetap nggak rapih juga di depan suami. Kan kalau ditanya kenapa pakai pembantu, buat bantuin kita lah di rumah, katanya bilang gitu. Lah, ini udah dibantuin tetap jelek juga. Ini enggak, dia nggak butuh pembantu, nggak usah. Aku mau baju anak-anakku, baju suamiku yang cuci aku, yang bersihin aku. Aku nggak suka ada pembantu masuk ke dalam kamar pribadiku. Oh enggak, privasi kita. Wah dibikin rumahnya bersih, wangi. Wah dianya cakep, rapih, dan di depan suami selalu tertawa. Suaminya nggak expect. Ini aku dapat istri padahal mintanya solehah doang. Dapatnya begini model. Lu gak pengen jadi yang begitu? Pengen doang. Iya. Pengen memang gampang ya, we. Iya, Masya Allah. Ini mau punya berapa juga. Enggak, dia emang dari jiwanya. Suami gak expect, Bu. Itu suami bisa doa. Dia netesin air mata, bukan kesel sama istrinya. Bukan pegel, tapi dia merasa bersyukur sama Allah. Ya Allah, kau berikan aku lebih dari cukup. Kau kasih aku anugerah lebih dari yang ku minta. Kau berikan aku harapan yang lebih dari apa yang ku harapkan. Luar biasa. Ini hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ibu, berapa banyak dari orang tua sekarang nangis karena anak. Tapi nangisnya gara-gara apa? Pegel. Pegel sama anaknya, Allah. Urusan anak gak kelar-kelar. Ada aja keluhan. Kan kita kepengen dapat anak di waktu hamil yang didoain, ya Allah mudah-mudahan ini anak soleh, soleha. Ya diusut-usut perutnya. Jadi anak yang nurut kata ya nak. Jadi anak yang doanya begitulah. Ya umum lah doanya orang tua pada umumnya kalau mau dapat anak. Tapi tuh dapatnya bukan cuma nurut. Anaknya tuh peka. Orang tuanya baru kerja dikit. Aku bantuin ya mah. Nggak diajarin loh. Tanpa diajarin, dia yang datang begitu. Mama mau aku bantuin apa lagi mah? Ibu yang bilang, ya Allah anakku kok baik banget. Ibu nangis, tapi nangisnya ibu haru bahagia. Nangis. Sejuk kan matanya kayak gitu. Ini yang disebut qurrata a'yun. Ibu harapannya punya anak apa? Orang tua kadang-kadang ngomong, ibu nggak ngarep apa-apa mana dari kamu nak. Yang penting kamu bisa jadi anak yang bahagia.
Orang tua cuma pengen anaknya bahagia, tapi yang didapat lebih dari kata itu. Lebih dari kata yang dia harap. Tahu-tahu anaknya, "Mah, aku pengen mondok dong." Ah, mondok. Ibunya selama ini nggak terpikir mau mondokin anaknya, mau jauh dari anaknya. Kenapa nak kamu mau mondok? Aku pengen kelak jadi anak yang bisa kasih mahkota buat mama. Oh, hatinya gimana tuh orang tuanya? Nangis nggak ibu? Tapi nangisnya pegel apa nangis haru bahagia? Beda kan? Beda. Nangisnya haru bahagia. Karena kesukacitaan itu ibu nangis. Ya Allah, ibu nggak nyangka nak, kamu begini. Masya Allah. Ibu nggak nyangka nak, kamu tahu-taunya mau begini. Ibu apa aja juga yang kamu mau ibu ikutin. Masya Allah. Ibu nggak pernah bercita-cita anak ibu ranking 1. Enggak. Ibu cuma bilang belajar yang benar. Tahu-tahu kata benarnya yang ibu minta dianggap sama anak lebih dari kata benar yang ibu maksud. Suruh belajar yang benar, aku nggak mau ngecewain ibu. Aku mau totalitas. Aku mau belajar sungguh-sungguh. Sampai ibunya, "Nak, makan dulu nak." "Iya mah, sebentar mah. Tanggung tugas bentar lagi kelar." Tahu-tahu begitu wisuda, anak terbaik di sekolah. Kira itu air mata netes. Netesnya apa? Apa sama nggak sama tetesan air mata saat dapat laporan, "Bu, anaknya nggak naik kelas. Anaknya berantem Bu di sekolah Bu. Bu, ini dengan ibu ini kebetulan kami dari kantor polisi, anak ibu kami tahan." Gimana rasanya? Beda kan? Sama, hati kita tergodok-godok juga, tapi tangisannya beda. Pada saat kamu mendengar berita yang tidak menyenangkan, tangisanmu adalah tangisan kekesalan, kekecewaan. Tetapi saat kamu mendapat berita kebahagiaan, tangisanmu adalah tangisan haru, penuh ketidaksangkaan bahwa anakmu ternyata bisa memberikanmu hadiah yang sebegitunya. Tapi kamu harus tahu, ini bukan dari suami, bukan dari anak, hakikatnya dari siapa? Yang memberi hadiah, yang memberi anugerah dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita doa, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Buat nyejukin mata. Karena kita nggak kepengenan dapat sesuatu yang meneteskan air mata, tapi duka. Duka yang karena kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya. Enggak. Tapi lihat lanjutan dari ayatnya. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dan jadikan kami lil muttaqin imam. Lihat, lil muttaqin, bukan lil ahli. Kalau artinya lil muttaqin berarti kamu punya keluarga orang-orang bertakwa. Nah, ini mungkin menjadi pelajaran berharga. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Saat suami dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dikumpulin di padang mahsyar, suami akan menghadap kepada Allah lebih dulu. Nah, ini kalau ada kaum bapak dengar, mungkin kaum bapak bisa menjadikan ini pelajaran. Suami akan menghadap Allah lebih dulu. Tapi suami punya rantai, ada tali yang terikat. Belakangnya istrinya, kemudian anak-anaknya. Rantai itu akan menjadi satu kesatuan. Suami ngadep. Dia imamnya bukan? Dia pemimpinnya bukan? Maka dia bertanggung jawab pada semua yang dia bawa dan dia pimpin. Kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia istri solehah, atau dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak soleh dan solehah, maka ini disebut anugerah dari Allah. Yang sepatutnya membawa dan menggiring mereka, orang-orang bertakwa itu, dia adalah imamnya. Berarti kalau serumah orang bertakwa, suami harus lebih imam dong. Iya dong. Kalau ada masjid punya imam, imam masjidnya lebih paham, lebih pintar baca Qur'annya, lebih ngerti, ya kan?
Orang berpikir selama ini di dunia masalah mereka ekonomi. Masalah mereka pekerjaan. Saya katakan, Bu, ataupun para bapak, masalah utamamu di dalam rumah tangga bukan ekonomi. Tapi masalah yang sedang dihadapi oleh orang-orang saat ini adalah keluarga yang tidak utuh. Suami lupa tanggung jawabnya sebagai suami. Istri lupa tanggung jawabnya sebagai istri. Anak lupa tanggung jawabnya menjadi anak. Nggak ada keluarga yang utuh. Dan ternyata PR terberat saat ini adalah mengutuhkan keluarga. Di tengah eranya bubarnya banyak keluarga. Ngutuhin. Menjaga utuh. Ini bolanya ada di suami, apa di istri, apa di anak. Ada di semua, Bu, sebetulnya. Karena tanggung jawab menjadi manusia bertakwa itu ada pada diri kita sendiri. Tetapi orang tua karena dialah melahirkan anak, karena dia berdua bersatu lalu adanya anak, maka orang tua berkewajiban mentakwakan anak. Orang tua punya wajib mentakwakan anak. Orang tua punya kewajiban mendidik anak. Orang tua punya kewajiban membuat anakmu menjadi anak-anak yang baik-baik. Dan ibu tahu hasilnya. Kalau ibu dapat anak, hasil cetakan ibu, didikan ibu, anaknya baik. Tadi saya katakan, suami ngadep kepada Allah, dia bawa rantai, bukan? Rantainya istrinya, anaknya. Tiba-tiba, anaknya dididik dengan baik. Sekolahkan di sekolah yang baik. Diajarkan bagaimana Quran yang baik. Diajarkan bagaimana hukum Allah yang baik. Lalu tiba-tiba anak ini menjadi seseorang. Anak ini menjadi ulama. Anak ini menjadi orang yang dihormati. Anak ini hafiz Quran. Anak ini mahir, pinter. Anak ini terpandang. Tadi rantai. Bapak, ibu, anak, rantai. Si bapak biasa aja. Nggak hafal Quran bahkan. Si bapak nggak hafal Quran. Tapi si anak hafal Quran. Derajatnya anak lebih tinggi nggak? Tahu-tahu si anak jadi ulama. Naik. Tadi rantainya masih nyatu nggak? Masih. Kalau anak yang naik, orang tua ikut naik. Levelnya jadi sama. Makanya kalau ada anak yang benar, soleh-solehah, anak hafal Quran, orang tuanya yang dimahkotain. Padahal kan dia yang masih mahkota, orang dia yang hafal. Kenapa jadi orang tuanya? Karena untuk menjadi anak soleh dan solehah, kontribusi orang tua tuh besar. Ibu nggak mungkin tiap kali sholat cuman, ya Allah jadikan anak hamba soleh-solehah. Ibu kira malaikat bakal datang terus tiba-tiba cing, nak jadi anak solehah gitu? Hah? Nggak mungkin kan? Di sini ada peran bekerja dong. Ada usaha. Mau gimana mau dapetin anak solehah lah kalau anaknya aja nggak dididik dengan moral-moral yang soleh dan solehah. Orang tuanya juga tidak menjadi cermin yang soleh dan solehah. Orang tua zaman dulu dengan orang tua zaman sekarang kan beda. Orang tua zaman dulu, siapa dari kita anak yang berani nepuk pundaknya? Hai, halo Pak, halo Bu, atau ibu digelayutin. Ibu, mama kenapa ayamnya begini? Aku nggak mau kalau begini. Siapa anak yang dulu berani begitu sama orang tuanya? Tapi anak sekarang, terus ibu mau nyalahin anak ibu? Anak ibu sudah terkontaminasi dengan paparan zaman. Mereka dapat pergaulan yang beda dengan dulu ibu-ibu bergaul. Tahu-tahu datang muncul satu zaman di mana seolah orang tua harus menjadi teman untuk anak-anaknya. Harus menjadi teman. Teman yang dihormati tentunya. Teman yang disanjung oleh anak-anaknya. Iya, teman yang dibanggakan. Maka ibaratnya kalau anak ibu
Udah telanjur ibu kasih game, main apa dia? Main game. Wah, itu bapaknya mestinya. Nih, hei kaum bapak. Kalau anakmu udah terlanjur main game, kamu juga harus main game yang sama anakmu. Bukan cuman bisanya ngomong, nak, main game mulu. Emang gak punya PR apa? Kerjain PR-nya sekarang. Tapi bapaknya tetap diam aja di depan TV. Atau ibu, kamu tuh dari tadi main HP aja ibu lihat. Main HP aja ibu lihat. Megang HP aja ibu lihat. Sholat. Kerjain PR kalau ada PR. Tapi ibunya yang main HP dilihat itu. Megang HP. Siapa yang menurut bu anak? Siapa yang menurut? Kalau bapak anaknya main game, bapak pengen dapat respect dari anak. Bapak main game yang sama, tapi bapak harus lebih pintar dari itu anak. Kalau anak kamu baru main sampai level 50, kamu level 70. Saya bilang sama anak kamu, bapak udah 70. Anak kamu kagum loh. Wah pak hebat banget. Oh bapak bisa sih sampai level 70? Diajak ngomong, nyambung. Anaknya senang. Di sela-sela, udah kita gamenya udah dulu. Sekarang kamu kerjain tugas kamu, bapak juga mau kerjain tugas bapak. Dia lihat sosok panutan. Sekarang mana bapak yang jadi panutan? Ibu saat merintah, nyuruh. Jangan cuman berperan menjadi orang yang menampung. Kalau anak kesel sama bapak diterima. Ya bapak kamu emang begitu. Bapak kamu emang begitu, sabarin aja udah. Ibu kira ibu ngomong begitu anak bakal hormat sama bapaknya. Yang ada sama gedeknya kayak ibu gedek sama dia. Bukan benar, ibu aja ngakuin kalau bapak itu megelin. Kalau bapak itu nggak asik. Kalau bapak itu begitulah. Makanya disebut pasangan harus menjadi tim. Tim. Bukan saling menjatuhkan. Kalau anak lagi kesel sama ibu, lari ke bapak. Bapaknya bilang, ibu kamu emang begitu, sabar. Bapak nih udah berabsan tahun sama ibu kamu. Malah balik curhat sama anaknya bapaknya. Udah, kamu mah baru dapat begitu. Bapak udah kenyang sama ibu kamu. Ya enggak gitu. Bapak sedih, bapak senang, itu bukan kapasitas kamu cerita sama anak-anak kamu. Karena kamu berdua itu adalah panutan mereka. Di saat dia melihat si ibu menjatuhkan si bapak menjatuhkan si ibu, maka di situ anak belajar dari siapa? Belajar dari bapak ibunya untuk tidak menghargai keduanya. Makanya muncullah generasi-generasi sekarang yang anak gak punya nganggep penting ibu bapaknya. Gak ada anak yang datang tahu-tahu ngasih sendal kita ke bawah. Pak pakai, Pak, mah pakai. Gak ada. Yang ada ibu masih zaman sekarang kerepotan ngasih sepatu anak, sokos kaki anak. Apalagi subhanallah. Kenapa? Karena walaupun banyak orang berteman dengan anaknya, menempatkan posisi sebagai teman, tapi temannya tidak berwibawa. Ibu lupa kalau ibu itu adalah ibu. Ibu yang bijak, yang tidak menjatuhkan suami saat anak sedang berkeluh tentang si bapak. Ada anaknya, mah, bapak gak asik. Kalau ngomong tentang orang tua gak boleh begitu. Emangnya ada masalah apa? Sini cerita sama mama. Kamu asik. Asik dalam mendengarkan keluh kesahnya. Tapi bukan asik saling berkompromi menjatuhkan ayahnya. Beda. Ya. Iya ini enggak kompromi ngejatuhin ayahnya. Jatuh ayahnya. Tapi ingat. Ibu jatuh di mata dia. Kalau anak kamu besok jawabin ke kamu, aku kan nggak kayak ibu. Kalau ibu bisa pura-pura di depan ayah, kalau aku nggak bisa. Kalau ibu bisa pura-pura di depan ayah, pura-pura patuh, pura-pura nurut, pura-pura dengar. Kalau aku bukan ibu. Belajarnya dari siapa tuh? Ya dari ibu, kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Ayah selalu
menjatuhkan ibu. Ibu kamu emang begitu, ibu kamu emang begini. Udah, makanya kamu udah sama ayah aja. Udah, kamu besok-besok kalau ini jangan ngomong sama ibu. Udah. Di mana respek si anak sama ibu? Enggak. Maka di sini hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Anak-anak bertakwa itu enggak bisa menjadi anak bertakwa kalau ibu bapaknya tidak menjadi takwa. Ibu bapaknya tidak lurus, ibu bapaknya tidak benar. Maka di sini perannya kita diingetin. Kamu mau tanya tentang yang disebut sa'adah, kebahagiaan anak cucu Adam. Pertama, mar'atus soleha au zaujun soleh. Istri soleha atau punya suami soleh. Duanya sama-sama harus dibutuhkan, bukan enggak. Selanjutnya siapa? Apalagi wal maskanu soleh. Kalau ditanya, orang udah punya pasangan, Masya Allah, baik. Apalagi selanjutnya yang buat hati senang? Tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang harmonis, tempat tinggal yang jauh dari keributan, tempat tinggal yang jauh dari merusak moral. Nah, punya tempat tinggal yang baik, bukan tentang besarnya, bukan tentang indah bagusnya, tapi rumah itu menjadi rumah yang kalau orang lelah pulang ke sana memang di situ tempat istirahatnya. Jangan sampai nyari istirahat tempat lain. Takutnya begitu. Yang banyak begitu. Kenapa? Karena nyampe rumah nggak berasa istirahat. Orang nyampe rumah bang, dari mana aja sih Pak? Jam segini baru pulang. Bapaknya jawab, macet. Emang nggak tahu Jakarta? Nah. Tenang apa itu? Baru nyampe aja udah ditanyain ributnya. Jam segini baru pulang, istri ketemu muka manyun. Si bapak pulang muka manyun. Yang jadi korban siapa? Anak begitu mak bapaknya beradu, wah masuk kamar deh. Tutup pintu. Kadang anak ngeliatin, apa lihat-lihat. Kalau orang tua lagi ngomong jangan diliatin. Wah. Semua kena. Karena sekarang gejala-gejala PMS itu bukan cuma perempuan, laki-laki juga ada. Ya, tiba-tiba ngamuk-ngamuk, kurang kopi katanya. Sama kurang rokok. Kalau belum ngerokok, emosi bisa sesuka hati. Ya enggak gitu juga, Pak. Kalau belum ngopi, ngamuk bisa sesuka hati. Ya enggak gitu juga. Ibu begitu juga. Kalau kayaknya suami kalau enggak ditegur bisa sesuka hati. Ya enggak gitu juga. Orang baru ketemu itu yang diajak ngomong yang baik-baik dulu. Budayakan bicara yang baik-baik. Maka rumah yang baik itu bukan tentang indahnya. Indah itu bonusnya. Kalau kamu kedapatan rumah indah, baik, bagus, besar, itu bonusnya. Tapi bukan itu tujuannya. Menciptakan rumah yang baik bukan harus besar, bukan harus megah, bukan harus indah. Tapi seperti apapun rumahmu, itu adalah tempat istirahatmu. Gitu. Suami pulang istirahat, ibu capek pulang ke rumah istirahat. Enak dibuat nyaman tuh rumah. Dirapiin dengan seksama. Jangan cuman bisanya, aduh anak-anak sekarang ya, bisanya makanya dikirimin robot aja semua peralatan rumah tangga. Tempat cucian piring otomatis sekarang pakai mesin. Apalagi sapu, mesin. Gosok, mesin, semua mesin. Kenapa? Iya, karena yang muncul anak-anak pemalas sekarang semuanya. Minta dibantuin. Udah dibantuin, masih juga terbengkalai tugas-tugas kewajiban rumah tangganya. Suami diurus setengah, anak diurus setengah. Ngapain minta dibantuin? Kalau kayak gitu, sama aja. Kalau kamu mau dibantu, ada pembantu dalam rumah tangga, ya tugasmu harusnya lebih sempurna dong. Sama suami lebih sempurna. Sama anak lebih sempurna. Orang tugas kamu dibantuin. Tugas kamu dibantuin. Kita berada di zaman
rasanya tuh berbuat sesuatu untuk rumah itu menjadi suatu tuntutan. Kerja sesuatu untuk rumah tuh tuntutan. Kayaknya kalau disuruh nyapu, ngepel, nggak kuat deh, nggak kuat. Udah pinggang, ngebet. Anak 3 lagi, nggak nih. Anak 3, babysitter 1, babysitter 2, waduh. Gimana nggak mau stres? Dapat duit, gaji nggak seberapa. Kebutuhan dibantuinnya banyak. Ya pasti stres, maunya hati dengan yang kenyataannya hidup nggak sesuai. Akhirnya apa? Akhirnya gila. Akhirnya depresi. Akhirnya sakit mentalnya. Akhirnya butuh biaya besar ngobatin jiwanya. Kalau orang belajar dari dasar tanggung jawab, itu yang perlu dibangunkan, Bu. Nih. Orang kalau sudah punya pasangan yang baik, harus diiringi dengan rumah yang baik. Iringin rumah yang baik. Nyaman, tentram. Damai, itu rumah enak banget. Suami capek kemana aja, enggak deh, enakan di rumah. Makan biar cuman ketemu nasi, dimasakin istri sama tempe orek, enak katanya. Kenapa dia bisa merasakan itu semua? Karena dia dapatkan ketenangan menyeluruh di rumahnya. Menyeluruh. Jangan sampai suami bela-bela, mendingan makan di warteg daripada di rumah. Pulang ke rumah mendingan kalau udah mau tidur, daripada diocehin, daripada diceramahin. Ya Allah, berarti ini udah rumah, gambarannya doang rumah. Terkadang malah yang seperti ini, dari penampilan dan penampakan rumahnya indah-indah, tetapi sayang punya disayang, di dalamnya seperti neraka. Naudzubillah min dzalik. Apa selanjutnya? Wal markabus sholeh. Yang menyenangkan sekali setelah itu apa? Punya kendaraan. Yang apa? Yang menyenangkan. Paling enak ngelihat orang itu merasakan perubahan dalam hidup bertahap. Jangan kayak orang yang ibu lihat di sosial media sekarang. Tadinya hidupnya susah. Tahu-tahu jeder kayak mendadak, mobilnya mobil sport mewah. Yang begitu nggak enak. Yang enak yang bertahap, tadinya naik motor. Atau tadinya naik angkot. Mau bawa jalan anak aja, mesti naik angkot, turun naik, mau kemana? Taman mini. Dinikmatin, habis dari pelan-pelan, habis naik angkot, naikkan dikit sekarang, MRT. Iya, bertahap ya. Wah, anaknya dikasih, anaknya belajar dari bawah. Habis naik MRT, Masya Allah dikasih rezeki, udah punya motor ke sana sini sendiri. Wah enak, boncengan. Anak punya 2, 1 depan, 1 tengah, emak di belakang. Perutnya sambil lagi ngisi lagi. Ambil ngisi lagi ya, nikmat. Masya Allah. Ternyata lagi ngomong-ngomong pakainya kita udah nggak bisa naik motor. Kalau nih anak lahir mau ditaruh di mana? Udah nggak bisa lagi ya. Jadi mesti pelan-pelan. Kayaknya kita mesti pelan-pelan nih cari kendaraan baru. Oh ya udah, kata suaminya bilang kita pelan-pelan beli mobil. Mobil-mobil jelek dulu nggak apa-apa. Mobil kecil dulu nggak apa-apa. Bertahap, nikmat. Kendaraan yang baik itu bukan tentang kendaraan mewah, bagus. Lalu kemudian itu dijadikan sebagai tontonan, pameran. Semua orang melihat, tertuju padamu. Tapi padahal isi di mobil berantak. Isi di mobil salah paham mulu. Penampilan luarnya mobil cakep, bagus. Tapi toto begitu keluar senyumnya dipaksa. Kenapa? Karena cekcok di mobil. Habis berantem, bukan itu yang dicari. Keharmonisan dari kebersamaan itu yang dicari. Pergi keluar bersama, ibu tahu orang Arab punya kebiasaan kalau datang hari liburnya, weekendnya mereka itu kan malam Jumat ya, weekendnya orang Arab itu karena liburnya mereka hari
Jumat gitu. Atau di Jumat sore mereka habis itu, mereka tuh pasti Bu keluar bawa anak istrinya. Nanti dia mampir ke pinggiran pantai, kalau di situ ada pantai, dia ngegelar sambil piknik. Anak-anaknya main, bapak suami istrinya sambil ngeliatin tuh anak yang satu mau kemana. Senang, dapat pengalaman baru kayaknya. Enak gitu. Tapi kalau sekarang anak kita mau pergi jalan bareng sama kita aja mesti maksa. Mak kapan jalan, ayo dong jalan. Kenapa orang tuanya sendiri nggak bisa jalan? Karena orang tuanya sendiri nggak tahu nikmatin hidup. Kesibukan nggak jelas. Udah saya bilang dibantuin tapi nggak bisa jalan. Udah dibantuin tapi nggak bisa jalan. Tapi nggak bisa, oh, masih banyak urusan, sampai nggak bisa nikmatin hidup. Terlalu sibuk mikirin nanti. Terlalu fokus pada yang udah lewat. Sampai lupa menikmati yang ada saat ini. Mau nikmatin anak, momennya sampai nggak dapat. Begitu punya anak satu, kerepotan sama yang dua. Yang satu kelewatan, yang dua yang difokus. Dapat yang tiga, dua kelewat, yang tiga yang diurus. Nggak benar-benar bisa menyelami semua. Menikmatin setiap proses yang ada. Makanya di antara hal yang menyengsarakan manusia, anak cucu Adam itu apa? Punya pasangan yang nggak baik. Pasangan nggak baik. Artinya kita jangan sampai jadi pasangan yang nggak baik. Adapun yang lawan kita, lawan jenis kita, suami kita, pasangan kita, serahin sama Allah. Makanya banyak-banyak Rabbana hablana min azwajin wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus doa. Kapan tuh dianjurin? Sebagian ulama nganjurin kita suruh baca itu setiap sholat wajib di sujud terakhir. Paling utama kalau suami yang baca. Ibu baca lanjutnya apa? Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah jadikan aku yang mendirikan sholat. Dan keturunan. Pertama siapa? Aku. Ibu-ibu banyak fokus sama sholatnya anak, lupa sama fokus sholatnya sendiri. Banyak ngurusin tentang sikap anak yang nggak soleha, anak yang nggak baik ngomongnya, anak yang kasar, anak yang telat sholat, anak yang begini, tapi lupa untuk mengoreksi dirinya. Padahal doa-doa, Rabbi ja'alni, pertama, emang bisa azan. Datang Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca doa nih ibunya. Nah, sholat nah. Ibunya. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Ente kira malaikat turun gendong ente, bawa ente sholat. Apa ente mesti bergerak untuk sholat? Doa. Tapi semua butuh gerakan dalam diri. Diri kita yang harus bergerak. Ibu mau teriakin anak sholat. Nah, kalau ibunya masih duduk gimana anak mau nyamper? Ibu mau punya anak soleha, ibunya sendiri tidak sebegitu antusiasnya untuk menjadi solehah. Gimana? Mau bikin anak sholat, ciptakan dulu sholat itu menjadi prioritas utama dalam rumah. Ayo semua kerjaan ditinggalin sekarang, pelajarannya, PR-nya tinggalin dulu, ayo kita sholat dulu. Ayo kita sholat dulu. Kita sholat dulu berarti ibu dan dia sholat. Iya dong, bukan PR-nya tinggalin dulu kamu sholat. Berarti ibu udah sholat. Apa belum? Antara dua. Ibu bisa jadi udah sholat. Kenapa sholat nggak ngajak anak? Kalau mau sholat, libatin, ajak anak dalam sholat. Apa katanya? Hal yang menyengsarakan, nggak punya pasangan baik, tidak punya lingkungan rumah yang baik, dan tidak punya kendaraan yang baik. Nggak ada kendaraan yang nyenengin apa? Pusingin kepala. Yang ada pusing, yang nggak enak pusing. Maka ingat pesan terakhir, al-jamal bidunis shalah wa taqwa nigmah. Ini pesan. Cantiknya dia
Katanya ini buat laki-laki, ini dibilang cantiknya dia, hai kamu. Laki jangan cuma cari yang cantik ya. Ibu jangan cuma cari yang enak dilihat ya. Jangan cuma cari yang tampan-tampan aja, tapi ngulek hati. Al-jamal biduni shalah, keindahan tanpa diiringi dengan apa? Kesalehan, tanpa diiringi dengan ketakwaan, maka itu adalah suatu musibah. Punya aja yang cakep, tapi nggak ada takwa, tidak ada kesalehan dalam dirinya, itu musibah. Ya lihat aja. Tungguin aja. Maka kalau kamu nggak ingin rumah tanggamu menjadi musibah, salehahkan dirimu. Perhatikan itu dalam dirimu. Itu walaisan ni'mah. Itu bukan nikmat. Punya yang enak dilihat doang, tapi nggak ada ketulusan takwa dalam hatinya dan dalam pribadinya, dalam salehahan, maka itu hanya musibah. Bukan nikmat. Jadi jangan cuma girang kalau dapat pasangan yang cakep, yang bagus. Bukan. Karena tujuan kita bukan tentang itu, tapi mensalehahkan diri. Yang perempuan mensalehahkan diri. Yang laki-laki pun mensalehahkan diri. Maka kalau kita belajar dari hal tersebut, insya Allah kita fokus pada keutuhan rumah tangga kita. Keutuhan jalinan antara anak-anak kita. Saat keutuhan itu terjaga, maka masalah akan terminimalisir dengan sendiri. Tapi kalau itu nggak terbangun, ibu, mau kayak gimana juga rumahnya, mau gimana juga suaminya, tapi tidak ada keeratan takwa terjalin di dalam rumah tangga, tidak ada kesalehan dalam diri, ya bu, yang dikasih kurang terus, yang dilihat ngeselin terus, bawaannya pengen marah-marah terus. Nggak ada kecukupan dalam hati. Kenapa? Karena kamu salah ngenyangin diri. Makanya jangan kenyang sama pasangan yang punya rumah gede. Jangan kenyang sama pasangan yang punya jabatan tinggi. Jangan kenyang sama pasangan yang punya tampan yang bagus saja. Tetapi kenyangkan dirimu dengan pasangan yang punya agama dalam diri. Tuh, begitu itu. Nah, kalau kita sudah terlanjur punya pasangan, terima nasib kan? Terima. Yang ada terima. Ya. Yang ada terima. Ya. Yang ada terima, syukurin sama Allah ya. Sekarang bukan ibu fokus pada merubah dia, tapi cukup fokus merubah diri. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita merubah diri, Allah yang menjadi saksi, Allah pun akan merubah hati pasangan kita. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat pada hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk ibu-ibu semua yang hadir. Insya Allah mudah-mudahan semua nasihat-nasihat dapat menuntun kita menjadi wanita salehah yang sesuai diinginkan oleh Allah, yang juga sesuai diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.